أيها الأساتذة الكرام، أيها الطلاب والطالبات السعداء، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah bersama-sama kita sampaikan, kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala puji dan sanjung kita sebagai bentuk rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat, atas semua nikmat yang telah Allah berikan. Dan di antara semua nikmat itu tentunya nikmat yang paling agung dan mulia adalah nikmat iman dan Islam. Disusul dengan nikmat kita menjadi umat dari sosok panutan, sosok yang memiliki akhlak yang paling mulia, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam marilah tak lupa kita sampaikan kepada panutan, kepada idola, kepada trendsetter kita, sosok yang penuh dengan kemuliaan, Ibnu Abdillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa ashabihi ajma'in. Al-hadirun, diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan salah satu karunia, anugerah dan rahmat yang terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Oleh karena itu, sudah sepantasnya bagi kita untuk merasakan kabar gembira, bersukacita atas lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sejalan dengan apa yang telah Allah firmankan di dalam ayatnya, wa qul bi fadlillah wa rahmatihi falidzalika, mungkin dalam artinya adalah, katakanlah wahai Muhammad, telah aku anugerahkan kepada kamu nikmat atau karunia dan rahmat, maka hendaklah engkau bergembira, hendaklah engkau bersukacita dengan rahmat dan karunia yang telah aku berikan. Oleh karena itu, ketika kita merasa bahwa kita mencintai manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka itu artinya kita sudah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, saya berdiri di hadapan antum semua di atas panggung dalam rangka untuk bersama-sama kita menunjukkan rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah salah satunya dengan mengingat-ingat kepribadian beliau, kehidupan beliau, mukjizat beliau, akhlak mulia beliau, agar kemudian kita senantiasa menjadi bagian dari umatnya yang senantiasa bisa mendapatkan suri tauladan terbaik dari sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun tema yang akan Ustadzah angkat pada pagi hari ini adalah bagaimana cara kita meneladani akhlak dan kepribadian di masa muda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ada sebuah pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Bagaimana mungkin kita bisa mencintai seseorang, ya, menumbuhkan rasa sayang pada diri seseorang tersebut jika kita tidak mengenal siapakah dia, bagaimanakah keluarganya, apa yang beliau lakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Oleh karena itu, pada kesempatan pagi hari ini, marilah kita bersama-sama mengingat kembali sosok manusia yang merupakan manusia pilihan di antara seluruh manusia yang ada di atas muka bumi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita awali dari kelahiran beliau. Kelahiran beliau tidak sama halnya dengan kelahiran para bayi pada umumnya. Nabi Muhammad lahir ke atas muka bumi ini penuh dengan kejadian-kejadian luar biasa. Penuh dengan kejadian yang kemudian membuat orang-orang di sekitarnya, bahkan di beberapa wilayah itu menjadi terkejut, menjadi menganggap bahwa ini adalah tidak masuk akal, ya. Dan tepatnya pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun gajah atau pada tanggal 20 April 571 Masehi, pada saat itulah telah lahir sesosok bayi laki-laki yang oleh pamannya, yang oleh kakeknya yaitu Abdul Muthalib diberi nama Muhammad. Pemberian nama Muhammad ini menurut para ulama adalah berdasarkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Dan nama Muhammad, kalau antum mungkin sebagian belum tahu, nama Muhammad ini belum pernah digunakan oleh orang-orang Arab pada saat itu dan tidak dikenal nama Muhammad pada saat itu. Jadi satu-satunya orang, satu-satunya manusia yang diberi nama Muhammad di zaman Arab jahiliyah hanyalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika pada umumnya bayi itu terlahir dengan kondisi berlumuran darah, tersisa di tubuhnya kotoran-kotoran dari plasenta ibunya, maka Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan bersih, tanpa ada bercak darah sedikit pun. Masya Allah, badannya bersih, baunya wangi. Kemudian kalau bayi pada umumnya itu adalah tangannya menggenggam, maka Rasulullah SAW tangan kanannya itu menunjuk, ya, jari telunjuknya menunjuk sebagaimana orang ketika bertasyahud saat sholat. Jadi sejak lahirnya itu Rasulullah sudah menunjukkan beberapa keistimewaan. Dan keistimewaan ini tidak hanya dijumpai oleh keluarganya beliau, terutama ibundanya, akan tetapi keistimewaan dari lahirnya Rasulullah SAW bisa dirasakan oleh alam semesta. Sebagai gambarannya adalah banyak sekali peristiwa dan kejadian luar biasa yang dijumpai ketika malam di mana Rasulullah SAW lahir. Di antaranya adalah Aminah, ya, pernah mengatakan, beliau mengatakan bahwa ketika bayi aku lahir, maka bersamaan dengan keluar bayiku, keluarlah cahaya, yang cahaya ini mengarah ke istana-istana di Syam. Ya. Selain ini adalah cahaya, hakikatnya cahaya, akan tetapi cahaya yang nampak dan muncul saat itu menjadi sebuah isyarat bahwa agama Islam akan sampai pada bumi Syam. Dan bisa kita lihat saat ini bumi Syam adalah mayoritasnya adalah beragama Muslim. Dan ketika daulah dinasti Umayyah, kota Damaskus, ya, yang merupakan salah satu bagian dari bumi Syam yang 4, ada Palestina, ada Suriah, ada Libanon, ada Jordania. Nah, Suriah, ya, yang merupakan ibu kotanya Damaskus, itu pada masa dinasti Umayyah menjadi ibu kota khilafah Islamiyah. Kemudian kejadian yang lain adalah
Goncangnya istana Raja Kisra di Persia dan runtuhnya, menurut para ulama ada 14 balkon-balkon yang ada di Persia. Kita tahu Persia itu termasuk negara yang maju. Dalam membangun peradaban, mereka tentu sudah memperhitungkan kemegahannya, kekuatannya, kekokohannya. Akan tetapi di mana ya malam di mana Rasulullah itu lahir, di saat itu pula istana Persia, ya, istana Raja Kisra yang berada di Persia itu turut bergoncang. Dan ini juga menjadi sebuah isyarat di mana kerajaan Persia kemudian pada akhirnya takluk di bawah kekuasaan Daulah Islamiyah. Dari mana itu bisa kita buktikan? Kalau kita melihat ya flashback kepada sejarah perang Qadisiyah. Perang Qadisiyah ini perang yang terjadi di masa Umar bin Khattab di bawah Panglima Amr bin As. Pada saat itu pula lah umat Islam berhasil menaklukkan dan merangsek masuk mengalahkan kekuatan pasukan Persia. Nah, ini semua ya tanda-tanda yang kemudian muncul bersamaan dengan lahirnya Rasulullah, pada hakikatnya adalah sebuah isyarat bahwa Allah ingin menunjukkan kepada alam semesta atas kebesarannya, sebagaimana Allah dulu pernah menunjukkan kebesarannya kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Seperti Ibrahim ya, dengan mukjizatnya tidak bisa dibakar dengan api. Kemudian Nabi Isa yang terlahir tanpa sosok ayah, Nabi Isa yang menghidupkan orang yang sudah mati. Nah, ini adalah hakikatnya, semua ini muaranya adalah bentuk kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang ingin ditunjukkan kepada alam semesta. Dan kisah yang sangat fenomenal yang terkait dengan kelahiran Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ini adalah kisah tentang penyerbuan Abrahah al-Ashram dari wilayah Yaman. Ya, beliau itu adalah salah satu gubernur, ya, gubernur yang berkuasa di Yaman yang menginginkan orang-orang Arab itu beribadahnya ke gereja mereka yang bernama Qulais. Tetapi ternyata orang-orang Arab lebih cenderung untuk memilih Ka'bah sebagai tempat ibadahnya. Nah, karena ada persaingan ini, maka Abrahah al-Ashram pun berniat untuk menghancurkan Ka'bah agar kemudian orang bisa berpaling kepada gerejanya di Yaman. Akan tetapi, ya, kita tentu ingat bahwa Ka'bah itu adalah Baitullah, rumah Allah. Tentu Allah pula lah yang langsung akan menjaga rumahnya. Ketika Abrahah dengan pasukannya yang menunggang gajah saat itu, sebelum sampai kota Makkah, mereka sudah dihadang oleh burung-burung yang Allah kirimkan yang bernama burung ababil. Dan peristiwa ini Allah Allah abadikan gitu ya. Allah abadikan di dalam surat Al-Fil. Betul. Nah, di antara peristiwa-peristiwa besar yang lain yang mengiringi kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah padamnya api sesembahan Majusi. Dalam beberapa riwayat, api yang disembah oleh orang Majusi ini hampir selama 1000 tahun itu tidak pernah padam. Tetapi di malam di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir, tiba-tiba lampu itu, mohon maaf bukan lampu ya, api yang mereka sembah selama ini langsung padam. Ini juga menjadi isyarat bagi kita semua bahwa Persia, ya, di mana orang-orang Majusi itu mereka tinggalnya di Persia. Orang-orang Majusi ini pada akhirnya memeluk agama Islam. Dan salah satu orang yang cukup kita kenal dari kaum Majusi adalah siapa? Salman Al-Farisi, yang kemudian menjadi penyusung ide atau penyusung gagasan untuk membuat parit pada perang Khandaq. Nah, Salman Al-Farisi ini adalah bagian dari kaum Majusi yang pada akhirnya memeluk agama Islam.
Nah, secara nasab ya kita ketahui bahwa Nabi Muhammad SAW merupakan nasab pilihan. Nasab yang memiliki kehormatan di antara bangsa-bangsa Arab, dan itu disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, Innallaha astafa Kinanah min waladi Ismail. Sesungguhnya Allah telah memilih Kinanah di antara keturunan Nabi Ismail. Wastafa Quraisyan min Kinanah, dan telah memilih kaum Quraisy di antara keturunan Kinanah. Wastafa min Quraisy Bani Hashim, dan telah memilih Bani Hashim di antara suku Quraisy. Wastafani min Bani Hashim, dan Allah kemudian telah memilihku di antara para keturunan Bani Hashim. Jadi Rasulullah itu ibarat mutiara di antara banyak batu berharga ya, karena seluruh keturunan Ismail itu adalah keturunan yang terpandang, keturunan pilihan. Kalau kita lihat di sini ya, dari pohon nasab Rasulullah SAW, Nabi Muhammad merupakan generasi ke-22 dari kakek buyutnya yang bernama Adnan. Dan ini disepakati oleh seluruh ulama ya, seluruh ulama sepakat atas pohon nasab dari 22 generasi dari Adnan sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Adapun silsilah yang bersambung dari Adnan kepada Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam ini masih diperdebatkan oleh para ulama. Nah, meskipun demikian, ini menjadi penjelas kepada kita semua bahwa Nabi Muhammad merupakan keturunan, anak cicit dari dua nabi yang begitu mulia, dua nabi yang telah Allah perintahkan untuk membangun apa? Membangun apa? Ada yang tahu? Ibrahim dan Ismail diperintahkan oleh Allah untuk membangun Ka'bah. Ya, dari pondasinya sampai kemudian berdiri sebagaimana yang saat ini bisa kita jumpai. Ya. Nah, Muhammad merupakan putra dari Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim yang berlanjut nasabnya sampai Adnan. Ya. Abdullah merupakan ayah Nabi yang berasal dari keluarga yang cukup berpengaruh di kalangan Makkah. Karena ayahnya Abdullah yaitu Abdul Muthalib memiliki kewenangan untuk memegang kunci Ka'bah. Siqayah, rifadah, ya. Siqayah itu artinya adalah mengurus bagaimana orang-orang yang berhaji di Makkah saat itu terpenuhi minumannya. Sementara rifadah adalah memastikan bagaimana makannya orang-orang yang berhaji ke Mekah saat itu pun bisa dipenuhi dengan baik, dan itu dilakukan oleh Abdul Muthalib. Nah, Abdullah, beliau masa hidupnya itu tidak lama ya. Dalam beberapa riwayat Abdullah itu wafat ketika usia 25 tahun ya. Wafat dalam usia yang masih muda. Dan beliau wafat ketika Nabi Muhammad berada dalam kandungan ibundanya sekitar usia 2 bulan kandungan ya. Jadi ketika ibunya ya Aminah itu mengandung 2 bulan, ayahandanya wafat. Sementara ibundanya Aminah ya, Aminah pun termasuk dari golongan keluarga yang terpandang ya, karena ayahnya yaitu Wahab merupakan kepala suku dari yang kepala suku Bani Zuhrah namanya ya. Jadi pertemuan antara dua insan ya, antara Abdullah dengan Aminah, dua orang yang memiliki silsilah keluarga, background keluarga yang terhormat, merupakan keluarga pilihan yang tersambung keduanya kepada Nabi Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam, tentu akan melahirkan seorang anak yang memiliki kualitas yang bagus, memiliki akhlak mulia, dan itu telah Allah
pilihkan ya di antara seluruh umat manusia yang kemudian pada akhirnya menjadi pengemban risalah Islamiyah, risalah nabawiyah untuk kita umatnya. Nah, kita lanjut ya. Ini mungkin bagi para tolib dan tolibah, materi ini atau bab ini sudah antum pelajari di kelas. Tetapi seperti yang Ustazah sampaikan tadi, bahwa bentuk rasa cinta kita kepada Allah ya, selain kita ittiba kepada sunnah-sunnahnya, adalah kita senantiasa mengingat, kita senantiasa menggali, kita senantiasa mempelajari bagaimana sisi kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari masa ke masa, agar kemudian antum bisa mengambil hikmah di situ, ya. Karena mukhatab Ustazah saat ini adalah mayoritas para pemuda, maka Ustazah ingin mengangkat fase Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana beliau menghabiskan masa mudanya, ya. Nanti kita akan sampai pada fase itu. Nah, setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, ya, kemudian ketika lahir dalam kondisi ayahnya sudah wafat, itu artinya beliau sudah keadaan yatim, dan sudah menjadi tradisi orang-orang Arab saat itu, di mana orang-orang kota itu terbiasa menitipkan anak-anaknya, menitipkan bayi-bayinya untuk disusui oleh ibu-ibu susuan, ya, ibu-ibu yang tugasnya adalah menyusui ya orang-orang kota ini. Nah, hal ini pun dilakukan oleh Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah bersama suaminya, mereka berangkat dari Bani Sa'ad menuju ke Mekah dalam rangka untuk mencari bayi yang bisa mereka ambil, ya, dibawa pulang ke perkampungan mereka untuk disusui oleh Halimah binti Abu Du'aib. Nah, ketika sampai di Makkah, mereka sudah tidak menemukan bayi-bayi yang mereka inginkan. Ya, dalam artian bayi-bayi dari orang-orang kaya itu semuanya sudah diambil oleh ibu susuannya masing-masing. Sehingga tersisalah bayi Muhammad yang merupakan anak yatim. Nah, awalnya Halimah Sa'diyah ini merasa enggan ya untuk menyusui seorang bayi Muhammad yang yatim, karena menganggap kalau dia anak yatim pasti imbalan yang akan diperoleh pun tidak sebesar ya dengan imbalan yang diberikan oleh orang-orang yang kaya. Akan tetapi setelah berdiskusi dengan suaminya, singkat cerita Halimah pun mengambil tawaran yang diberikan oleh Aminah saat itu. Dan kemudian bayi Muhammad ini pun dibawa oleh Halimatus Sa'diyah ke perkampungan mereka yang bernama Bani Sa'ad. Saat belum datang sosok Nabi Muhammad di tengah-tengah keluarga mereka, kehidupan Halimah itu betul-betul menderita. Ya. Tanah yang mereka miliki gersang, tandus, tidak mungkin untuk ditanami tanaman, ya, karena tanahnya tidak cocok untuk ditanami tumbuhan apapun. Akan tetapi setelah datangnya Rasulullah SAW, keberkahan demi keberkahan Allah berikan kepada Halimah dan keluarganya. Kambing-kambing mereka yang tadinya kurus kering tidak menghasilkan susu, unta-untanya pun seperti itu. Tetapi dengan datangnya Rasulullah di tengah keluarga mereka, berubah semuanya. Keberkahan itu satu persatu mulai nampak, mulai muncul. Tanahnya menjadi subur, hewan-hewan peliharaannya pun bisa menghasilkan susu untuk bisa mereka minum, bisa mereka jual. Tentu ini mendatangkan rasa sukacita dan gembira bagi Halimah dan keluarganya. Itulah, ini membuktikan bahwa dimanapun keberadaan Rasulullah SAW, hatta beliau belum diutus menjadi seorang nabi, keberadaan beliau itu senantiasa membawa keberkahan bagi orang-orang di sekitar
di sekitarnya. Mari kita bersolawat untuk beliau. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, ketika beliau berada dalam pengasuhan Halimah, ada sebuah peristiwa yang cukup menakutkan bagi Halimah dan orang-orang di sekitarnya saat itu, yaitu peristiwa pembelahan dada. Bayangkan, zaman dulu itu belum ada yang namanya ruang operasi, belum ada alat jahit yang mumpuni sebagaimana yang bisa kita lihat di ilmu kedokteran masa kini, ya. Jadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih berada dalam asuhan Halimatus Sa'diyah, saat itu Rasul berusia 4 tahun. Tiba-tiba ketika Rasulullah bermain bersama teman-temannya, datanglah Jibril. Lalu Jibril ini merengkuh tubuh Nabi Muhammad dan membaringkannya dan membelah dada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman Rasul pun yang saat itu tentu anak-anak yang seusia dengan beliau merasa ketakutan. Maka mereka kembali ke rumahnya, ya, dan mengatakan Muhammad dibunuh. Muhammad dibunuh. Muhammad dibunuh. Mendengar kabar dari anak-anak ini, Halimah sebagai orang yang diberi tanggung jawab oleh Aminah saat itu pun merasa khawatir. Merasa khawatir akan kejadian yang terjadi kepada Nabi Muhammad. Bagaimana saya nanti mempertanggungjawabkan di hadapan keluarganya kalau ternyata anak yang selama ini saya asuh ini dibunuh, ya, oleh mungkin orang yang tidak dikenal, seperti itu. Nah, kembali ke peristiwa pembelahan dada tadi. Ketika dibelah, kemudian Jibril pun mengambil hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dari hati itu diambillah segumpal darah. Kemudian Jibril mengatakan, di tempat inilah setan itu bersemayam di dadamu, wahai Muhammad. Lalu apa yang dilakukan oleh Jibril? Jibril kemudian mencuci hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah bejana yang berisi air zam-zam, dan dikisahkan dalam beberapa riwayat bejana ini terbuat dari emas. Dibersihkan, disucikan dengan air zam-zam dan dikembalikan lagi ke tempat semula. Nah, tadi ketika Halimah mendengar kabar bahwa Muhammad dibunuh, ia pun bergegas untuk menjumpai atau menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kecil, ya, saat itu karena masih berusia 4 tahun. Siapa 4 tahun di sini? Mungkin 1 tahun di atasnya Ukasah. Ya, antum bisa bayangkan bagaimana paniknya seorang Halimah Sa'diyah ketika mendapat kabar bahwa anak susuannya itu dibunuh. Kemudian ketika mendatangi Muhammad, ternyata Muhammad dalam kondisi baik-baik saja, ya, seperti tidak terjadi apa-apa, namun memang disebutkan bahwa mukanya itu pucat pasi. Nah, setelah kejadian itu tentu Halimah muncul kekhawatiran dalam dirinya dan berdiskusi dengan suaminya, sepertinya Muhammad kita kembalikan saja ke orang tuanya karena khawatir akan terjadi kejadian yang sama. Dan dikembalikanlah Nabi Muhammad kepada ibundanya Aminah ketika berusia, ada yang mengatakan 4 tahun, ada yang sebagian riwayat yang mengatakan 5 tahun, ya. Setelah dikembalikan kepada ibunya, tentu ibunya lah yang langsung mengasuh putranya, ya. Akan tetapi qadarullah pada usia 6 tahun, ya, saat ibundanya berziarah ke makam ayahnya di Madinah, ya. Karena ayah Nabi Muhammad ini wafat saat mendapatkan tugas dari ayahnya, ya berarti kakeknya Nabi Muhammad, Abdul Muthalib, untuk mengecek usahanya di sana. Jadi Abdul Muthalib itu punya perkebunan kurma. Wahai Abdullah, pergilah kamu ke Madinah untuk memastikan, ya, bagaimana kondisi kebun kita di sana. Tapi ternyata Abdullah ketika melakukan perjalanan ke Madinah ini diambil, ya, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pun dengan Aminah, saat Aminah melakukan ziarah ke makam ayahnya, saat itu pula Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan, ya, beliau wafat di sebuah desa yang bernama, ayo, santri. Di Arab kan? Iya. Apa? Di Abwa, betul, ya. Nah, itu adalah
beberapa kisah yang terjadi di rentang usia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang masih dalam masa balita, ya. Dan seperti kita ketahui, setelah Rasulullah diasuh oleh ibundanya hingga usia 6 tahun, kemudian yang mengambil estafet pengasuhan beliau adalah siapa? Kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Namun sayang, hanya 2 tahun berselang setelah itu, berarti usia 8 tahun, kakeknya pun wafat, ya. Nah, ini adalah kisah yang kemudian akan mengantarkan kita pada fase yang terpenting, ya. Fase ini menjadi fase terpenting dalam kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau diangkat menjadi Rasulullah, ya, menjadi Nabiullah. Karena menurut para ulama, fase rentang antara 8 ya sampai ya masa muda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah fase ilahiyah. Fase di mana Allah sudah mulai mengkondisikan, walaupun Allah sudah mengkondisikan sejak beliau lahir, ya. Nah, fase ini kemudian memperkuat bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mengkondisikan sosok Muhammad untuk dibekali skill, dibekali dengan ilmu, dibekali dengan pengetahuan, dibekali dengan pengalaman-pengalaman yang tentunya semua ini nanti akan berguna dan bermanfaat bagi Rasulullah saat beliau menerima nubuah dari Allah Subhanahu wa taala di usia berapa tahun? 40 tahun, ya. Nah, setelah kakeknya wafat, ya, kakeknya ini sempat menawarkan kepada 4 pamannya. Siapa paman Rasulullah? Ada Abu Lahab. Abu Jahal termasuk nggak? Abu Jahal termasuk paman Rasul nggak? Termasuk nggak? Ya, paman Rasulullah itu ada Al-Abbas, ada Abu Lahab, ada Hamzah, ada Abu Thalib. Dan ternyata yang dipilih, ya, meskipun keempat pamannya ini punya keinginan untuk mengasuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sepeninggal kakeknya. Akan tetapi ketika Nabi Muhammad ditanya, kepada siapa engkau akan ikut di antara 4 pamanmu itu, ya, kemudian Nabi Muhammad memilih untuk ikut dengan Abu Thalib. Dan tentu ini bagian dari skenario Allah. Karena ya Abu Thalib itu adalah salah satu paman Nabi yang secara ekonomi hanya berkecukupan saja, tidak yang golongan dari orang-orang kaya, ya. Karena ketika misalnya Nabi Muhammad itu hidup bersama paman yang kaya raya, maka kemungkinan hidupnya itu nanti dia akan menghabiskan masa mudanya dengan foya-foya, bermegah-megahan, ada muncul kesombongan dalam dirinya. Makanya Allah Subhanahu wa taala sudah mentakdirkan Abu Thalib itu sebagai pengasuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepeninggal kakeknya wafat. Nah, di antara hal yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang pertama, menggembala kambing, ya. Jadi 8 tahun itu Rasulullah sudah memiliki profesi yang bisa jadi bagi sebagian orang itu tidak cocok untuk dilakukan anak-anak seusia Rasulullah, ya. Menggembala kambing berarti seusia Faqih dan Mughni, di bawah Faqih dan Mughni itu sudah menggembala kambing. Nah, ini menunjukkan, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin melatih dalam diri Rasulullah jiwa leadership, ya, jiwa kepemimpinan dan kepribadian-kepribadian yang lain yang nanti akan bisa menjadi bekal untuk Rasulullah ketika menjadi Nabi di usia 40 tahun. Nah, karena menurut beberapa ulama, hikmah yang kemudian bisa kita ambil kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bahkan para nabi sebelumnya, ya, karena kata Rasul dalam sebuah hadisnya, tidaklah aku mengutus seorang nabi kecuali profesi sebelumnya adalah menjadi penggembala kambing. Jadi hampir seluruh nabi-nabi yang Allah utus
itu mereka adalah punya profesi menjadi penggembala kambing. Apa kira-kira hikmah yang terkandung di balik profesi tersebut? Yang pertama adalah karena di dalam menggembala kambing itu kita mencari sumber kehidupan. Nah, tolabul maisha itu ada dua pengertian. Bisa jadi adalah sumber kehidupan tersebut bagi si penggembala, dan yang kedua adalah bagi hewan yang digembalakan. Ya. Karena bagi penggembala itu prinsipnya adalah pergi dalam keadaan lapar, maka pulang harus dalam keadaan kenyang. Nah, filosofi ini yang harus kemudian kita jadikan sebagai acuan, ya, terutama bagi para pemimpin. Kalau presiden harus memastikan bahwa rakyatnya bisa makan, ya, bisa kenyang, mereka tidak kelaparan, mereka tidak hidup dalam kemiskinan dan kemelaratan. Kalau misalnya seorang ayah, ya, karena pemimpin yang paling kecil itu adalah selain untuk memimpin bagi dirinya, pemimpin bagi masyarakat yang terkecil, yaitu seorang ayah. Maka seorang ayah dia harus memastikan anak dan istrinya terpenuhi kebutuhannya, sandangnya, pangannya, terutama kebutuhan perutnya. Nah, ini yang dilakukan oleh para penggembala, dan itu dilakukan pula oleh Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah itu saat usia 8-12 tahun beliau menggembala kambing milik orang-orang di sekitar Makkah. Jadi beliau itu apa ya istilahnya kalau sekarang jadi pekerja buruh gitu ya. Beliau buruh untuk mengembalakan kambing milik orang lain, bukan milik beliau sendiri. Seperti itu. Nah, itu yang pertama. Kemudian spirit yang kedua yang bisa kita dapatkan dari profesi menggembala kambing yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah melatih kesabaran. Ya, karena namanya hewan, ya. Mereka itu kan tidak punya akal, ya. Mereka hanya punya insting, kalau lapar mereka harus makan. Nah, mereka kawin, ya, mereka makan itu hanya insting. Mereka tidak punya akal. Makanya sebagai seorang penggembala, mereka harus memiliki kesabaran lebih. Karena bisa jadi hewan gembalaannya itu ada yang jalannya lelet. Karena namanya hewan gembalaan itu kan jalannya harus bareng-bareng, satu grup. Ada yang lelet, ada yang susah makan, ada yang kemudian ketinggalan. Nah, di sini ya, ketika muncul kasus-kasus seperti itu terhadap hewan gembalaannya, tentu dibutuhkan kesabaran lebih. Dan itu Rasulullah SAW telah belajar dalam profesi yang beliau geluti saat itu menjadi penggembala kambing. Kemudian spirit yang lain yang bisa kita teladani dari sosok Rasulullah ketika menggembala kambing adalah bagaimana dengan menggembala kambing itu melatih tanggung jawabnya. Ketika berangkat jumlah kambingnya 40, maka sebagai bentuk tanggung jawabnya tidak boleh pulang ya dengan kambing yang jumlahnya kurang dari 40. Harus dipastikan, dihitung satu persatu. Kalau tidak ada dicari. Ini adalah bentuk tanggung jawab. Bentuk tanggung jawab dari seorang penggembala atas hewan gembalaannya. Jangan sampai berangkat banyak, pas pulang tinggal 2 ekor misalnya. Nah, sisanya kemana? Ya nggak tahu, saya emang nggak mau tanggung jawab. Misalnya seperti itu, ya. Jadi ini secara tidak langsung ketika menggembala kambing telah melatih tanggung jawab Rasulullah SAW atas amanahnya. Ya. Kemudian poin yang lain adalah dengan menggembala kambing telah melatih jiwa kepemimpinan Rasulullah SAW. Bagaimana nanti ketika sudah menjadi Rasul bisa mengkondisikan para sahabatnya, bisa memastikan seluruh sahabatnya dalam keadaan terbaik, dalam keadaan iman yang terbaik. Nah, ini sudah dipelajari skill-skill untuk menjadi seorang leader itu sejak profesi yang dilakukan oleh Rasulullah tadi, yaitu menggembala kambing. Dan ternyata menggembala kambing ini pun dilakukan oleh Umar bin Khattab saat mudanya. Jadi pernah suatu ketika Umar bin Khattab bercerita di hadapan para sahabatnya
Umar bin Khattab mengatakan, aku menjadi khalifah saat ini, tugas yang aku lakukan ya menjadi khalifah saat ini karena ada kaitan erat dengan masa mudaku dulu. Apa masa muda Umar bin Khattab saat itu? Umar bin Khattab saat itu menjadi penggembala kambing milik ayahnya, karena Umar bin Khattab memang berasal dari keluarga yang cukup berada gitu ya. Ayahnya Al-Khattab itu orang yang cukup kaya, dan dikatakan dalam riwayat entah benar atau tidak gitu ya, Al-Khattab itu lebih sayang kepada hewan ternaknya daripada kepada Umar. Kenapa? Karena pernah suatu ketika Umar bin Khattab menggembala kambing, misalnya jumlahnya 40, ternyata yang kembali hanya 38. Akhirnya ayahnya Al-Khattab ini pun bertanya, wahai Umar, mana sisa kambing yang kamu gembalakan? Kenapa yang kembali tidak lengkap? Ya, sebagaimana ketika engkau pergi. Kemudian Umar menjawab, kalau semua orang tahu ya bahwa kambing yang ada di sana, di lembah sana itu adalah milik Al-Khattab, tentu tidak ada seorang pun yang berani mengambilnya. Ini menunjukkan apa? Bahwa Al-Khattab itu sosok orang yang disegani dan ditakuti oleh masyarakat Mekah saat itu. Dan sifat segan dan disegani dan ditakuti ini pun menurun kepada Umar bin Khattab. Kalau Umar bin Khattab lebih-lebih ya, karena yang takut kepada Umar bin Khattab tidak hanya manusia tetapi setan ya, dan jin pun bahkan lari terbirit-birit karena takut berpapasan dan bertemu dengan sosok Umar bin Khattab. Ya, jadi ini ternyata menggembala kambing itu menjadi sebuah profesi ya, sebagai batu loncatan para nabi dan beberapa sahabat ya, yang ini tentu bisa memberikan ilmu dan bekal ketika mereka menjadi khalifah, memimpin umat ya, memimpin orang banyak seperti itu. Nah, lalu pertanyaannya, apakah iblis itu harus beli kambing? Kira-kira agar kemudian kita bisa meneladani apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya, Rehan mau menggembala kambing? Mau. Nah, kalau betul, bagus ya, menggembala kambing ya bagi anak-anak muda seusia antum itu bagus, karena tadi melatih leadership, melatih tanggung jawab, kesabaran, ketelitian ya, bagaimana kita belajar untuk memastikan hewan yang kita rawat itu dalam kondisi sehat, dalam kondisi baik. Kalaupun misalnya kita tidak mampu ya, belum mampu untuk menggembala kambing di masa muda ya, di usia-usia antum, maka mungkin yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kemudian kita mengambil alih spirit ya. Kita mengambil alih spirit yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Mungkin secara fisik tidak, tapi bagaimana kemudian kita bisa mengambil semangat yang telah dilakukan oleh Rasulullah dengan profesi tersebut. Contohnya apa? Dengan melibatkan diri antum dalam hal apa misalnya? Dalam organisasi, baik organisasi sekolah, organisasi kemasyarakatan, ya, organisasi sosial. Kalau antum sudah berkecimpung dalam organisasi, maka di situ antum akan mendapatkan banyak sekali pelajaran dan hikmah. Pertama misalnya, bagaimana antum bisa mendengar pendapat orang lain sementara antum tidak setuju sebenarnya dengan pendapat itu. Bagaimana kita bisa menghargai pendapat orang lain? Bagaimana kita bisa mengelola emosi saat pendapat kita tidak disetujui oleh orang lain? Coba antum lihat, kalau misalnya di parlemen ya, di gedung DPR itu kan sering disiarkan rapat DPR secara live. Apa yang pernah antum lihat? Ketika ada salah satu anggota DPR menyampaikan pendapatnya, kemudian sekelompok dari anggota DPR ini tidak setuju, maka karena tidak ada kematangan, ya, kematangan psikologis dan mental dalam diri mereka, maka ada yang mematikan mic, ada yang melempar kursi, ada yang menggulingkan meja. Nah, ini jangan sampai terjadi dalam generasi antum. Karena bisa jadi orang-orang yang melakukan seperti itu ya,
di saat ini ketika menjadi pemimpin, menjadi pejabat, mungkin di masa muda mereka belum melewati fase-fase yang seharusnya mereka sudah dapatkan tadi. Mentalnya belum matang, psikologisnya belum sempurna. Nah, salah satu cara bagi antum adalah dengan tadi mengasah diri antum, ya, mencoba untuk terjun, ya, mencoba untuk bergabung dalam organisasi-organisasi dari lingkup yang terkecil dulu, organisasi yang ada di sekolah. Kemudian nanti ketika antum sudah berada di kampus, masuk dalam BEM misalnya, seperti itu. Nah, kemudian skill yang kedua yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di masa mudanya adalah menjadi entrepreneur, ya, berbisnis. Ada yang punya bakat berbisnis? Bani punya bakat berbisnis? Insya Allah. Apa bisnis yang ingin Bani kelola? Punya rumah makan misalnya, punya perusahaan apa, kalau Raihan punya perusahaan Hot Wheel. Nah ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi orang Arab, ya, karena kultur alamnya yang seperti itu, ya, mayoritas itu adalah apa itu? Gurun pasir, maka hampir 80% orang Arab profesinya adalah sebagai pebisnis atau pedagang. Ya, berternak ada, tapi hanya sebagian kecil. Bertani apalagi lebih sedikit karena memang kultur alamnya tidak memungkinkan untuk punya profesi itu. Nah, kenapa kemudian orang-orang Arab, ya, penyebab lain, ya, sebab lain kenapa orang Arab kok mayoritas berbisnis? Karena posisi Makkah dan Madinah itu merupakan jalur lalu lintas perdagangan. Yang dari Yaman mau ke Syam, mau nggak mau harus singgah di Mekah dan Madinah. Atau sebaliknya, dari Syam ke Yaman, mereka pun harus melintas Makkah dan Madinah. Sehingga menyebabkan orang-orang, ya, kemudian, ya, di Jazirah Arab ini mayoritas menggantungkan mata pencahariannya kepada berdagang. Nah, ini pun dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat usia 12 tahun, beliau ikut kafilah dagang yang dipimpin oleh pamannya Abu Thalib. Jadi mereka berangkat bukan berdua saja, ya. Sudah menjadi kebiasaan orang Arab, ya. Ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Quraisy, liila fi Quraisy, dan karena kebiasaan orang-orang Quraisy, ila fihim rihlatas syita'i was-shaif. Kebiasaan mereka apa? Melakukan rihlah, perjalanan. Perjalanan di sini bukan untuk jalan-jalan, ya, vacation bukan, tapi untuk berdagang. Rihlatas syita, perdagangan, ya, melakukan rihlah atau perjalanan syita pada musim dingin, was-shaif, dan pada musim panas. Kemana kalau musim dingin? Mereka musim dingin berdagangnya ke Yaman. Kenapa? Karena negara Yaman itu, ya, ketika panas sekali. Makanya ketika musim dingin hawanya cukup sejuk, dan ini menguntungkan bagi para pedagang yang berasal dari Jazirah Arab. Sementara kapan mereka melakukan perdagangan ke Syam? Berarti sebaliknya, pada musim panas, ya, karena Syam itu saat musim panasnya menurut beberapa ulama disebutkan tidak terlalu terik. Makanya orang-orang dari Jazirah Arab itu memilih untuk berdagang pada musim panas ke Syam, musim dingin ke Yaman. Nah, Rasulullah pada usia 12 tahun, beliau ikut dalam rombongan atau kafilah dagang yang dipimpin oleh pamannya Abu Thalib. Akan tetapi pada suatu tempat, ya, belum sampai di negeri Syam saat itu, sampailah Rasulullah beserta kafilah dagang itu sampai di sebuah tempat di Jordan, ya. Mungkin saat ini wilayahnya ada di Jordan, ya. Sebenarnya Jordan juga sudah masuk Syam, tapi mungkin saat itu mungkin tujuan berdagangnya Rasulullah itu tidak di situ. Jadi belum sampai pada titik tujuan, bertemulah kafilah dagang Abu Thalib yang membawa Nabi Muhammad ini dengan seorang pendeta Nasrani yang bernama siapa? Bernama siapa? Nah,
pendeta bernama Buhairah, ya. Tempat mereka bertemu namanya Busrah, ya. Nah, Buhairah ini dari jauh mengamati, kok sepertinya ada sesuatu yang istimewa dari kafilah ini. Karena ada awan, ya. Kafilah ini selalu dilindungi oleh awan. Sampai akhirnya Buhairah pun bertemu dengan mereka dan sempat mengobrol dengan Muhammad yang saat itu masih berusia 12 tahun. Lalu Buhairah ini pun bertanya kepada Abu Thalib, wahai Abu Thalib, bukan wahai Abu Thalib, wahai ya fulan, gitu ya. Apa hubungan engkau dengan anak ini? Oh, dia anakku, kata Abu Thalib. Tidak mungkin. Karena anak ini ayahnya sudah wafat. Bagaimana mungkin ayahnya wafat kok masih punya ayah lagi, gitu kan? Akhirnya Abu Thalib pun mengatakan, betul, memang ayahnya sudah wafat dan dia adalah keponakanku. Nah, kemudian Buhairah karena beliau sudah banyak membaca dari kitab Injil, ya, kitab Injil yang beliau imani, kitab Injil yang masih murni. Di dalam kitab Injil itu disebutkan bahwa akan datang setelah Nabi Isa, ya. Nabi Isa kan mengatakan mim ba'di ismuhu Ahmad atau Muhammad, ya. Akan datang setelah aku seorang yang bernama Muhammad, dan Muhammad ini yang akan menjadi penutup seluruh para nabi. Dan Buhairah pun memeriksa, ternyata ada tanda kenabian di antara pundak Rasulullah SAW, dan ini semakin menguatkan feeling beliau. Oh, betul ini anak yang selama ini ditunggu-tunggu oleh alam semesta. Maka Buhairah pun meminta kepada Abu Thalib, wahai Abu Thalib, silahkan jangan engkau teruskan perjalananmu, ya, untuk berdagang, tapi bawalah anak ini kembali ke Makkah. Karena kalau orang Yahudi tahu, ya, atas anak ini, maka anak ini bisa dianiaya, ya, bisa jadi dibunuh oleh mereka. Karena anak ini membawa misi yang besar di kemudian hari. Nah, akhirnya Abu Thalib pun mengiyakan atas saran dari Buhairah, ya, dan mereka pun pulang. Nah, ada saksi bisu, ya. Saksi yang sampai saat ini bisa kita lihat, mungkin Ustadz Rahmatullah atau Ustadz Rizal yang pernah ke Jordan, ada pohon sahabat, pernah melihat, ya. Pohon sahabat itu kalau kita lihat di fotonya, kalau di Indonesia mungkin sejenis dengan pohon beringin. Jadi dia pohonnya rimbun, ya. Kebayang kan pohon beringin seperti payung. Nah, itulah tempat di mana Rasulullah SAW beserta kafilah dagang yang akan berangkat ke Syam saat usia 12 tahun itu berteduh atau beristirahat di sana. Seperti itu. Nah, ketika menjadi pedagang ini, ya, Rasulullah belajar banyak hal. Ya, ketika tadi menggembala kambing ada banyak skill dan bekal yang kemudian bisa beliau serap, ya, ilmunya, ya. Nah, ketika menjadi pebisnis ini, Rasulullah SAW menjumpai banyak pengalaman yang bisa jadi tidak beliau dapatkan ketika beliau tidak berbisnis keluar dari Makkah, ya. Karena ketika berbisnis, ya, Rasulullah menghasilkan dalam bisnisnya itu keuntungan. Ya, namanya orang berbisnis itu pasti ingin mendapatkan keuntungan. Dan itu diperoleh oleh Rasulullah. Karena dalam beberapa riwayat setelah Rasulullah diminta untuk pulang, ya, ke Makkah ketika usia 12 tahun. Nah, ketika usia 17 tahun beliau berangkat lagi untuk berbisnis. Ketika usia 20 tahun pun beliau berani untuk keluar dari Makkah berbisnis ke wilayah-wilayah di luar Jazirah Arab. Nah, dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ini kemudian memberikan banyak pelajaran. Rasulullah jadi lebih tahu tentang kondisi geografis dari wilayah-wilayah yang ia kunjungi. Oh, ternyata Syam itu kondisinya seperti ini, ya. Ternyata wilayah Yaman itu cuacanya seperti ini. Karakter dan adat istiadat orang-orang di sana seperti ini.
Dan semua itu ternyata akan memberikan bekal yang begitu dahsyat manfaatnya saat Rasulullah memimpin daulah Islamiyah. Karena ketika Rasulullah menjadi pemimpin ya atas umat Islam saat itu, Rasulullah pun melakukan futuhat ya, ekspansi atau penaklukan ke wilayah di luar jazirah Arab. Nah, makanya ilmu ini sangat penting untuk kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kuasai ya. Nah, kemudian hal apa yang bisa antum ya para pemuda contoh di sini? Berikutnya adalah Allah Subhanahu wa taala atas izinnya ya, karena ingin memberikan keistimewaan dan kemuliaan kepada Rasulullah, Allah senantiasa menjaga sosok remaja ya, sosok pemuda yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari hal-hal yang berbau maksiat ya. Dikisahkan bahwa Rasulullah itu pernah suatu malam ketika menggembala, jadi Rasulullah pernah nih menggembalakan kambing pada malam hari. Lalu beliau berpesan kepada sahabatnya, tolong ya, jagalah ya, tolong bantu jaga ternak-ternak saya, karena di bawah sana di kota Makkah sedang ada pesta pernikahan. Dan umumnya pesta pernikahan yang dilakukan oleh orang-orang Arab di situ pasti ada hidangan minuman khamr ya, minuman keras. Kemudian ada para perempuan yang menari-nari menampakkan lekuk dan aurat dari tubuhnya. Maka Rasulullah saat itu mungkin jiwa mudanya sebagai seorang manusia biasa itu saat itu muncul. Beliau pun ingin tahu. Tidak hanya mendengar dari teman-temannya saja bahwa ketika di pesta pernikahan tuh ada begini begitu. Rasulullah pun ingin ya, karena masa muda itu kan penuh dengan rasa penasaran yang tinggi. Rasulullah penasaran, ingin mengetahui apa yang terjadi saat pesta pernikahan yang dilakukan oleh penduduk Makkah. Akan tetapi di tengah perjalanan ya, karena tadi Allah ingin menjaga mata ya, pendengaran, penglihatan anggota tubuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari apapun ya, dari bentuk kemaksiatan apapun, maka oleh Allah Subhanahu Wa Taala dibuat lelah, kemudian merasa ngantuk, akhirnya tertidur. Baru bangun keesokan harinya setelah pesta itu berakhir. Ini hari pertama. Nah, selang beberapa waktu kejadian yang sama pun terulang kembali. Rasulullah masih penasaran. Dan Allah kembali lagi menjaga pendengaran, penglihatan dan anggota tubuh Rasulullah itu untuk kedua kalinya dari kemaksiatan. Nah, sejak kejadian itu Rasulullah sudah enggan ya untuk melihat, untuk mengetahui adat istiadat yang biasa dilakukan oleh orang-orang Makkah saat melakukan pesta pernikahan. Jadi Nabi Muhammad di masa mudanya tidak pernah ya terbawa arus negatif ya, tidak pernah terbawa tren-tren negatif yang berlaku di antara para pemuda jahiliyah di kota Makkah. Nah, kemudian pengalaman yang dijumpai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di saat beliau muda, pengalaman yang lain ya, tadi melatih leadership dari menggembala kambing, kemudian mengetahui karakter dan adat istiadat banyak orang dari berbisnis. Kemudian yang ketiga, senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk kemaksiatan dan kemungkaran. Yang lain adalah dan tidak kalah penting, yaitu pengalaman militer dan diplomatik. Ya. Bagaimana Rasulullah ketika usia rentang antara 15 sampai 20 tahun, itu di usia itu kota Makkah terjadi peristiwa perang yang bernama Perang Fijar. Ya, Perang Fijar ini terjadi nggak hanya setahun, tapi terjadi 4 tahun, secara 4 sampai 5 tahun berturut-turut. Nah, Rasulullah turut andil dalam peperangan tersebut. Nah, di usia yang belia, apakah Rasulullah sudah mengangkat senjata?
Nah, disebutkan bahwa peran Rasulullah dalam Harbul Fijar ini atau perang Fijar ini adalah beliau bertugas untuk membawakan anak panah milik paman-pamannya yang ikut serta dalam perang Fijar. Nah, ketika usia 15 tahun seperti itu tugasnya. Nah, baru di usia 20 tahun karena sudah masuk pada fase dewasa, Rasulullah pun ikut ya memerangi musuh-musuh dari suku Quraisy, karena perang Fijar ini kan perang yang terjadi antara suku Quraisy yang bersekutu dengan Bani Kinanah melawan suku Aus, ya, seperti itu. Suku Qais. Suku Quraisy bersekutu dengan Bani Kinanah untuk melawan suku Qais. Nah, tentu orang-orang Arab saat itu tidak menginginkan perselisihan yang berlarut-larut. Mereka tentu ingin ada perdamaian di antara mereka. Sudahlah, kita sudahi perselisihan di antara kita. Kita sudahi pertikaian di antara kita. Jangan sampai lagi ada pertumpahan darah di antara kita. Oleh karena itu, mereka akhirnya bersepakat. Bagaimana untuk kemudian kita tidak lagi memerangi antar suku, tapi yang kita perangi adalah apa tadi? Perselisihan di antara mereka, sehingga mereka kemudian membuat kesepakatan untuk melakukan perjanjian damai yang disebut dengan Hilful Fudul, ya. Hilful Fudul di antara penduduk Makkah, dan tujuan dari Hilful Fudul ini agar kemudian mereka bisa mengayomi, bisa melindungi orang-orang yang lemah di kota Makkah, memastikan keamanan di sekitaran Makkah, memastikan tidak ada lagi pertengkaran, tidak ada lagi perselisihan di antara orang-orang yang tinggal di kota Makkah. Dan Rasulullah sangat menyukai, ya, sangat senang dengan keterlibatan beliau dalam Hilful Fudul ini, ya. Nah, kemudian contoh pengalaman diplomatik, ya. Hilful Fudul tadi itu adalah pengalaman diplomatik bagaimana Rasulullah melakukan bargaining, gitu ya, melakukan sebuah kesepakatan antara satu dengan yang lain, dan itu tidak hanya dilakukan dalam Hilful Fudul. Rasulullah pun melakukan hal itu ketika prosesi peletakan Hajar Aswad. Usia berapa peristiwa peletakan Hajar Aswad? Ada yang tahu? Coba, Ja'far, peletakan Hajar Aswad ini kira-kira Rasulullah sudah menikah atau belum? Sudah. Rasulullah menikah usia berapa? 25 tahun, selisih 15 tahun dengan istrinya. Siapa istri beliau? Khadijah. Berapa usia Khadijah saat menikah dengan Rasulullah? 60 tahun? Selisihnya adalah 15 tahun. Berarti saat itu Khadijah berusia 40 tahun. Nah, peristiwa peletakan Hajar Aswad ini dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 10 tahun setelah beliau menikah dengan Khadijah. Itu artinya usia 35 tahun. Ya, jadi saat itu, saat usia 35 tahun, Mekah dilanda banjir bandang. Sampai-sampai bangunan Ka'bah, ya, yang sudah dibangun oleh Nabi Yuna Ismail dan Ibrahim alaihi wassalam itu pun mengalami kerusakan di beberapa titik. Sampai-sampai Hajar Aswadnya pun tidak berada pada tempatnya lagi. Sehingga orang-orang Makkah mereka bersepakat bagaimana caranya untuk kita kemudian merenovasi Ka'bah yang sempat hancur karena banjir yang menenggelamkan kota Makkah saat itu. Nah, setiap, ya, masing-masing dari suku itu menginginkan, ya, pemimpinnya, ya, untuk meletakkan Hajar Aswad setelah bangunan Ka'bah itu selesai. Ya, jadi setelah merenovasi Ka'bah, tahap akhir itu adalah peletakan Hajar Aswad. Nah, semua orang merasa punya hak. Suku saya lebih berhak untuk meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Suku saya pun sama. Jadi semuanya bertikai.
karena saling berebut untuk meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya semula. Nah, akhirnya Rasulullah ya, karena skill diplomatiknya beliau di sini, Rasulullah pun turun tangan kemudian mengatakan, kalau kita misalnya senantiasa debat kusir seperti ini, tentu Hajar Aswad tidak akan bisa kita letakkan sesegera mungkin. Ya, padahal kita tahu Ka'bah ini adalah menjadi pusat tempat ibadah orang-orang di wilayah Jazirah Arab dan sekitarnya. Makanya kemudian Rasulullah memberikan usulan, bagaimana kemudian yang berhak untuk meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya adalah orang yang pertama kali memasuki Masjidil Haram atau datang ke Ka'bah, seperti itu. Akhirnya mereka pun sepakat karena mereka memang sudah sangat mempercayai sosok Muhammad SAW dengan sifat beliau yaitu Al-Amin ya. Karena sifat beliau Al-Amin ini, beliau betul-betul didengar. Apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau anjurkan, apa yang beliau nasihatkan itu didengar oleh orang-orang Makkah. Sehingga ketika Rasulullah memberikan anjuran seperti itu, mereka pun mengamini. Oke, siap. Nah, singkat cerita, ternyata yang masuk pertama kali ke Masjidil Haram itu adalah Rasulullah SAW. Dan tentu Rasulullah yang paling berhak ya, atas kesepakatan bersama, Rasulullah yang paling berhak untuk meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Tetapi Rasulullah tidak melakukan hal itu. Demi menjaga stabilitas keamanan di antara orang-orang Makkah ya, di antara suku-suku yang ada di Mekah saat itu, Rasulullah pun meminta untuk menyiapkan semacam rida ya, semacam selendang, yang selendang itu kemudian disimpan di tengah-tengah selendang itu adalah Hajar Aswad. Apa yang diminta oleh Rasulullah kemudian? Rasulullah meminta kepada seluruh pemimpin kabilah-kabilah yang ada di Mekah untuk memegang apa? Ujung-ujung ya, dari masing-masing memegang ujung dari selendang tersebut. Kemudian dibawalah Hajar Aswad dengan selendang itu menuju ke tempatnya. Sehingga setelah peristiwa itu semua orang pun memuji dengan apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah. Ya, semua memuji. Ini sungguh di luar dugaan dari yang seharusnya. Karena bisa jadi kalau Rasulullah mau egois, beliau yang meletakkan ya dengan tangan beliau sendiri, tapi beliau tidak menginginkan itu. Karena beliau melihat efek yang muncul ketika beliau melakukan itu tentu membuat orang-orang Makkah itu stabilitas keamanannya bisa terganggu. Oh, Rasulullah ini dari suku Quraisy dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Nah, itu adalah beberapa hal yang kemudian bisa kita ambil ya, hikmah, pelajaran ya, pengetahuan dari apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW di masa mudanya ya. Karena fase yang paling penting dalam kehidupan seseorang itu adalah fase muda, masa muda ya. Masa muda itu kenapa sangat penting untuk menjadi perhatian buat kita semua? Karena masa muda itu adalah masa di mana seseorang itu labil kejiwaannya, labil psikologisnya, mudah dipengaruhi dengan pengaruh apapun, pengaruh positif, apalagi pengaruh negatif. Nah, rasa penasaran yang tinggi itu bisa membuat si pemuda ini mudah terombang-ambing, ya. Fase muda ini adalah fase di mana ia menjadi pintu, ya. Fase muda, ingat ya, fase muda ini adalah fase yang menjadi pintu yang bisa membawa seseorang kepada dua jalan yang bisa jadi jalan ini adalah tentu berlawanan, ya. Bisa jalan kesuksesan ataukah jalan kehancuran. Oleh karena itu,
antum semua di sini tentu membutuhkan perhatian khusus dari kami para asatidzah, dari kami para pengasuh di sini, para pembimbing antum di sini. Ya, kami semua ingin memastikan masa muda antum yang terlewati di pesantren Ibnu Battuta Islamic School itu bisa dilalui, bisa dilampaui dengan baik dan penuh dengan kebermanfaatan. Ya, ibaratnya benih, ya, masa muda itu adalah benih. Ibarat benih. Benih itu kalau tidak disemai dengan baik, dipupuk dengan baik, disiram dengan air yang baik, maka bisa dipastikan hasil panennya pasti akan gagal. Ya. Itu yang harus antum camkan. Tetapi sebaliknya, jika benih yang kita siapkan adalah benih terbaik, benih berkualitas, benih yang memiliki kapabilitas, ya. Kalau kita kaitkan dengan kepribadian seorang pemuda, maka hasil panen yang akan antum ambil, yang akan antum peroleh, tentu panen yang berkualitas pula. Nah, makanya kita tentu harus senantiasa mengingat dengan beberapa pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap para pemuda, dan hadis ini sudah antum pelajari di kelas. Iltanim khamsan qabla khamsin, ya, ingatlah atau jagalah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Salah satunya apa? Syababaka qabla haramika atau haromika, masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Ya, pemuda itu akan jadi tumbuhan, ya. Negara ini, baik buruknya negara ini, sukses atau tidaknya negara ini di 20 tahun, 30 tahun, 10 tahun yang akan datang, itu semua nasibnya ada di tangan antum semua, ya. Di tangan para generasi muda. Apakah antum siap untuk menyongsong menjadi orang-orang yang memiliki peradaban yang mulia, peradaban yang bagus? Insya Allah siap. Nah, maka perlu bagi antum, ya, kalau antum sudah memiliki kesiapan untuk itu, maka antum perlu memiliki karakter kepribadian yang baik dan mulia melalui karakter dan kepribadian yang Islami. Ya, kalau kita contoh pada zaman sahabat dan pendahulu kita, betapa banyak para pemuda yang telah mengukir sejarahnya. Ada Salahuddin Al-Ayyubi, ada siapa lagi? Tariq bin Ziyad, ada siapa lagi? Mus'ab bin Umair, ada siapa lagi? Banyak sekali, ya. Ada Hamzah bin Abdul Muthalib. Mereka semua telah mengukir namanya dengan tinta emas, karena mereka telah mengabadikan namanya dengan karakter-karakter kepribadian yang kemudian bisa menjadi suri tauladan bagi para pemuda yang hidup di masa kini. Ya. Baik, sebelum Ustadzah menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini, hendaklah antum semua senantiasa menjaga hubungan antum dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita menjaga hubungan dengan Allah? Dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Mengikuti regulasi di sini, ya, menaati peraturan yang ada di sini, itu juga bagian, ya, sebagai cara, sebagai jalan untuk antum sampai pada titik kita menjaga, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala, menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu mungkin yang bisa Ustadzah sampaikan. Semoga pemuda yang ada di hadapan Ustadzah adalah pemuda-pemuda yang senantiasa Allah jauhkan dari dahsyatnya gelombang fitnah akhir zaman, ya. Amin. Menjadi pemuda yang dijauhkan dari syahwat dan syubhat, menjadi pemuda yang senantiasa bisa dibanggakan oleh siapa? Oleh orang tua antum,
oleh agama antum yaitu agama Islam, oleh negara dan bangsa. Taib, mungkin itu yang bisa Ustazah sampaikan. Aqulu qauli hada astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi